Halo, perkenalkan nama saya Aura Salsabila dari 12 CG2 absen 9. Nah, di sini saya akan menjelaskan cara memberdayakan lansia dilihat dari aspek fisiknya. Pemberdayaan merupakan usaha untuk memberi daya atau kekuatan agar lansia memiliki kemandirian, terutama dalam aspek fisik. Maka perlu diberdayakan fisiknya dengan cara meningkatkan kebugaran jasmani. Pemberdayaan memiliki tujuan, yaitu satu, agar individu memiliki keberdayaan, yaitu kemampuan individu untuk membangun diri agar sehat fisik, mental, terdidik, dan kuat. 2. Meningkatkan kemampuan dan kemandirian manusia. Nah, ada yang tahu tidak? Sindrom geriatri adalah kumpulan gejala atau masalah kesehatan pada lansia yang sering terjadi akibat berbagai penurunan fungsi tubuh dan kejiwaan. Tak hanya itu, sindrom geriatri juga bisa terjadi karena ada masalah sosial sampai ekonomi hingga perubahan drastis pada lingkungan sekitarnya. Nah, menangani permasalahan lansia. 1. Mengalami penurunan kemampuan gerak. Salah satu sindrom geriatri yang cukup sering terjadi adalah penurunan kemampuan sistem gerak. Kondisi ini biasanya terjadi karena semakin minim aktivitas fisik yang dapat membuat lansia menggerakkan tubuhnya. Biasanya ini terjadi karena lansia harus beristirahat di atas tempat tidur karena masalah kesehatan tertentu. Cara mengatasinya yaitu mengatasi penurunan kemampuan gerak pada lansia dengan menjalani terapi fisik atau fisioterapi. Biasanya lansia akan menjalani terapi fisik menggunakan alat pendukung untuk berdiri. Jika lansia mau menjalani terapi secara rutin, kondisi ini mungkin akan membaik. 2. Mengompol. Ketidakmampuan untuk menahan keluarnya urin pada saat yang tidak tepat dan tidak diinginkan. Kondisi ini lebih sering terjadi pada lansia wanita. Namun, kondisi ini tidak sesederhana itu. Pasalnya, inkontinensia urin ternyata dapat menimbulkan masalah kesehatan lain. Salah satunya contohnya adalah dehidrasi, karena pasien cenderung mengurangi minum akibat takut mengompol. Cara mengatasi, dokter menyarankan agar lansia mengurangi konsumsi minuman berkafein seperti teh dan kopi. Dengan rutin mengonsumsi air putih, lansia telah memenuhi kebutuhan cairan hariannya sekaligus mencegah kemungkinan dehidrasi. Makanan yang sebaiknya dikonsumsi lansia. 1. Air putih. Seiring bertambahnya usia, seseorang mungkin tidak minum cukup air karena mereka tidak merasa haus seperti dulu. Meskipun merasa haus, kebutuhan air harian harus dicukupi. 2. Makanan tinggi serat. Serat dari makanan seperti sayuran, biji-bijian, buah-buahan, dan kacang-kacangan memainkan peran penting dalam sistem pencernaan. Zat ini membantu mencegah atau meringankan gejala sembelit serta menurunkan kadar kolesterol, tekanan darah, dan peradangan yang terjadi di dalam tubuh. Mengonsumsi serat yang cukup bisa mengarah pada jantung yang lebih sehat. Serat juga dapat mengontrol kadar gula darah dan menurunkan resiko diabetes. Dan ada ikan berlemak, yogurt, tomat. Nah, tomat ini adalah salah satu jenis makanan yang mengandung likopen tinggi, yakni bahan kimia alami yang membantu melindungi tubuh terhadap kanker prostat dan juga mencegah kanker paru-paru. Tomat yang dimasak atau diproses dalam jus, pasta, dan saus mungkin lebih baik daripada tomat mentah. Para peneliti percaya bahwa memanaskan atau menumbuk tomat dapat melepaskan lebih banyak likopen. Contoh kasus jenis masalah lansia sembelit. Pak Teja, seorang lansia berumur 80 tahun yang mengalami gangguan pencernaan yang disebut sembelit. Beliau hidup di sebuah panti jompo di daerah X. Pak Teja hampir saja mengalami sebuah kondisi yang mengharuskannya untuk dirawat karena penyakit yang dialaminya. Anak-anak Pak Teja sudah berusaha membujuk untuk
dirawat inap di rumah sakit, tetapi beliau selalu menolak karena tidak mau merepotkan anak-anaknya yang sudah berkeluarga. Anak-anak beliau hanya bisa meminta tolong pada panti asuhan X untuk merawat Pak Teja sebaik mungkin. Faktor penyebab sembelit Pak Teja yang pertama ada usia, makan makanan yang rendah serat, jarang atau tidak berolahraga sama sekali, minum obat-obatan tertentu termasuk obat penenang atau obat untuk tekanan darah tinggi. Akibatnya penyakit wasir dan juga dapat robekan pada anus, perut terasa keras dan mulas. Gejala sembelitnya susah buang air besar, feses keras atau kering, sakit perut dan terasa mual, BAB kurang dari 3 kali dalam seminggu, perut terasa kencang, keras, penuh, atau padat, BAB berdarah atau keluar darah setelah buang air besar, serta tidak puas setelah buang air besar atau merasa ada yang tersumbat. Cara mengatasinya: 1. Meningkatkan aktivitas fisik sehari-hari. 2. Meningkatkan konsumsi cairan untuk membantu melunakkan feses. 3. Meningkatkan konsumsi serat untuk membantu sistem pencernaan memproses sisa metabolisme dan makanan. 4. Lakukan penjadwalan buang air besar untuk membiasakan buang air besar secara teratur. Terima kasih dan sampai jumpa.